Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita kembali ke dunia nyata dulu. Ya. Dunia nyata ketika Anda juga dimarahin lah beberapa orang yang keberatan. Dimarahin ya, tanda kutip ya. Orang yang keberatan ketika Anda tampil di sebuah film ya. Judulnya My Flag, Merah Putih versus Radikalisme. My Flag itu bendera ya, merah putihku melawan radikalisme. Nah, film itu kan Anda di istilah anak sekarang itu dirujak gitu. Iya. Gara-gara katanya di situ Anda seakan-akan mengadu domba umat Islam dan sekaligus merendahkan, melecehkan, apalagi istilah memfitnah atau apa ya, perempuan Muslim. Karena ada pertarungan yang antara dua wanita, ada yang menggunakan cadar dan ada yang tidak dan seterusnya. Pertama itu film dibuat untuk apa ya? Siapa yang membuat? Jadi kalau Bang Andi pengen nanya, sampai hari ini saya juga gak pernah lihat itu filmnya. Hah? Ya. Kenapa begitu? Yang orang tahu bilang, Gus ada ribut-ribut. Ah lumrah lah hari begini gitu aja. Saya itu belum pernah lihat itu filmnya. Tapi kan Anda dibully, Anda dirujak, Anda dimarahin, Anda bahkan dianggap apa mengadu domba begitu? Saya itu, jadi dulu waktu itu kan di PBNU. Iya. Di PBNU itu ada namanya Pak Imam Pituduh. Pak Imam Pituduh ini datang ke rumah, Gus. Syuting yuk. Nah, saya kan duduk ngaji. Saya lagi ngaji gitu di syuting. Rangkaian berikutnya kan saya nggak tahu. Jadi tidak diceritakan dulu, Gus. Ini kita akan bikin film ini, Gus akan berperan begini, nanti ada adegan begitu begini. Nggak ada. Mana berani dia ngatur kiai. Oh, jadi Anda sama sekali tidak tahu. Ya ngaji gitu Anda aja. ngaji karena banyak sekali pandangan Anda yang Anda sampaikan melalui ngaji itu yang berkaitan dengan memang kebangsaan, Ya. kebinekaan. Tapi Anda nggak tahu bahwa itu kemudian diisi dengan adegan-adegan lain. Nggak tahu. Tapi saya kalau sudah urusannya PBNU, saya tahu pasti maunya bagus. Gitu Baik, aja. tujuannya baik. Pasti tujuannya baik. Karena Dan ini anak-anak kesannya kalau dari judulnya My Flag Merah Putih versus Radikalisme, ini kan berkaitan dengan ribut-ribut, ada kecenderungan bahwa kalau kita lihat dari hasil polling atau surveinya atau risetnya Wahid Foundation, Setara, itu kan anak-anak muda sekarang sudah banyak yang kemudian pandangannya, sikapnya radikal gitu ya, pertumbuhannya signifikan. Mungkin konteksnya itu ya untuk bagaimana mengembalikan rasa nasionalisme kita dan mengurangi pemikiran-pemikiran radikal mungkin. Iya, itu kan narasi besar yang kenapa saya nggak pernah mempersoalkan gitu loh. Kalau paling yo dibully gitu aja. Karena apa? Ini kan manusia ini dengan hidup dalam konteks ruang terbuka seperti ini. Terbukanya informasi, terbukanya apa saja ini kan memungkinkan orang-orang betul menduplikasi. Karena itu menduplikasi, karena mengidentifikasi dirinya kan susah sekarang. Paling mudah untuk menduplikasi. Satu contoh misalnya agak sedikit melebar ya Bang Andi. Bangsa kita ini kan pernah menghadapi tekanan yang luar biasa. Tahun 48, ketika Hitler jatuh. Apakah kita akan ikut Soviet atau ikut Amerika? Karena pecah kongsi. Kemudian Bung Karno di tengah. Tapi kan kita masih punya orang-orang yang berpikir tentang bangsa ini tetap menjadi Indonesia. Nah sekarang kan anak-anak kita ini kan kemampuannya duplikasi. Begitu merasa bahwa demokrasi Indonesia ini kurang pas, dia mengambil duplikasi Ikhwanul Muslimin. Yang sebenarnya di sana sudah jadi produk gagal. Ketika membayangkan tentang kekuasaan, dia membayangkan tentang khilafah tahririyah. Yang sebenarnya di sana juga sudah gagal. Jadi anak-anak sekarang ini memang eranya. Kalau dulu kan sistemnya laduni. Laduni itu dalam bahasa agama adalah sebuah ilham yang diberikan oleh Allah langsung. Nah, bangsa yang berhasil itu sebenarnya kan bangsa yang bisa melakukan produksi. Ini kan dipaksa menjadi bangsa konsumen kita ini. Jadi bangsa yang gede ini dipaksa jadi pasar.
sadar atau enggak. Nah, agar tetap menjadi pasar, kebanggaan pada bangsanya dinafikan orang pada bangsa ini, sehingga makanan yang laku ya bangsa yang ini laku. Ini pasar gede. Oke, jadi Anda melihat ini sebagai bagian dari memang strategi untuk menjadikan Indonesia ini negara pasar ya, di mana produk-produk itu dijual, kebanggaan pada bangsa sendiri tidak tumbuh dan berkembang, kita nggak akan jadi negara adidaya, sehingga kita akan terus menjadi pasar. Ya. Oke, jadi ini pragmatis sekali cara berpikir Anda. Artinya kita nggak terlalu melihat tinggi sekali bahwa ini adalah perjuangan ideologi, tapi sebenarnya ini adalah memang faktor eksternal yang mengganggu bangsa kita. Masuk aja. Jadi coba drakor masuk, wah ibu-ibu menangis. Setelah drakor apa yang masuk? Semua makanan Korea, produk Korea masuk. Ya, menarik sekali. Ini soal kebangsaan dan kekhawatiran tumbuhnya pemahaman radikal di kalangan anak-anak muda, ya. Lepas dari tujuan akhir, apakah itu kita mau dijadikan pasar, tapi kan sudah terasa ini ada konflik-konflik ya di kalangan masyarakat kita. Jadi apa yang harus menjadi perhatian kita sebagai bangsa agar bangsa ini tetap bisa bersatu, ya, tetap bisa menjadi bangsa yang dicita-citakan oleh para pendirinya, ya, hindari konflik dan lain-lain. Jadi apa nasihat Anda? Jadi kembali ke sesuatu yang sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Misalnya hal yang paling sederhana. Kenapa sih orang Indonesia disebut rakyat? Jadi itu sederhana aja, kenapa disebut rakyat? Rakyat itu bahasanya Nabi. Jadi kalau kaum muslimin mayoritas di Indonesia harus memahami itu. Itu sederhana, rakyat. Rakyat itu bahasa Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Perbedaan apapun, jadilah manusia yang saling bertanggung jawab. Dalam bahasa Nabi itu namanya ra'iyah. Berbeda suku, bangsa, agama, tapi hiduplah bersama saling bertanggung jawab. Ra'iyah itu yang jadi rakyat. Itu aja paling sederhana. Nah itu kita ingatkan kembali. Seiring waktu, kesadaran untuk secara bersama-sama ini juga gede kok. Gede banget di Indonesia ini sudah mulai TikTok berbicara tentang hidup bersama. Ini udah mulai para tokoh-tokoh agama sudah mulai banyak berbicara. Jadi Anda sendiri optimistis lah bahwa bangsa ini bisa tetap utuh, bisa menjadi bangsa yang kuat. Ya, kita aja hari ini nanti ini pasti juga akan dilihat oleh banyak sekali orang. Yang kayak begini sering-sering aja dibikin diskusi. Mungkin nggak usah terlalu formal. Ini kan formal banget ini kan. Maksudnya jangan terlalu formal itu supaya Anda bisa pakai kaos. Oke Gus, terima kasih banyak Gus. Ya. Jadi kita banyak belajar hari ini ya tentang berbagai hal ya, masalah agama, masalah nilai, masalah kebangsaan. Jadi terima kasih Anda mau hadir di acara Kick Andy. Ya. Mudah-mudahan banyak orang yang menonton ini juga mendapat pencerahan ya. Amin. Setuju nggak setuju itu soal lain, tapi bagaimanapun juga Anda sudah memberikan ya tausiah untuk kita semua. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, itu tadi perbincangan dengan Gus Ahmad Muwafiq. Sebelum kita akhiri, saya hanya ingatkan bahwa bagi Anda yang menyaksikan episode kali ini tidak dari awal, jangan khawatir karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, hari ini saya bisa menyampaikan siapa yang mungkin layak mendapatkan dukungan Anda, pertolongan Anda, yaitu Masjid Al-Muhajirin di Desa Lamban, Sarolangun, Jambi. 5 tahun belakangan ini kondisi masjid membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita, karena kondisinya sekarang tidak terlalu memenuhi syarat untuk ibadah di sana. Karena itu dukungan Anda sangat dibutuhkan. Sekali lagi untuk Masjid Al-Muhajirin di Desa Lamban, Sarolangun, Jambi membutuhkan uluran Anda. Caranya mudah, bisa melalui benihbait.com.
Akhirnya semoga perbincangan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV